Masih ingat dengan Raini? Tahun 2014, gadis manis asal Semarang ini menjadi buah bibir saat sepotong fotonya nangkring di atas becak selesai wisuda. Foto bersama si tukang becak yang ternyata ayah kandungnya viral di dunia maya. Kisah Raini yang saat itu lulus sebagai wisudawati terbaik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dengan IPK 3,96 mengundang atensi banyak orang. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bahkan menghadiahinya beasiswa program S2 di Birmingham University, Inggris. Setelah setahun lebih berlalu, si anak tukang beca itu rupanya sudah kembali ke tanah air dengan menyandang gelar Master Science, Accounting and Finance. Ya, alhamdulillah sangat menarik dan menantang Mbak pembelajaran di sana karena ini kan program S2 1 tahun. Tentunya course-nya itu sangat padat dan men-challenge kita untuk bekerja keras. Jadi hampir setiap hari berangkat pagi, pulang itu malam sampai jam 11, 12 dan berangkat lagi pagi lagi. Tetapi dari universitas itu sangat memfasilitasi dengan komputer, lalu library, learning center seperti itu. Yang membanggakan, di salah satu universitas ternama di dunia itu, Raini juga lulus dengan predikat cum laude. Tentunya awalnya nggak menyangka Mbak, karena untuk seleksinya itu sangat ketat dan juga requirement untuk bahasa Inggrisnya juga cukup tinggi menurut saya, karena saya awalnya itu cukup rendah dan alhamdulillah bisa meningkat dan akhirnya bisa di sana pun juga berkompetisi dengan teman-teman yang lain dan alhamdulillah bisa lulus dengan distinction atau kalau di sini cum laude. Di atas semua keberuntungan dan beasiswa yang ia peroleh, masyarakat takkan pernah lupa dengan Mugiono. Keuletan dan kerja keras si tukang beca inilah yang mengantar anak tercinta mencicip pendidikan hingga tanah Eropa. Menurut saya perjuangan beliau, bapak saya itu sangat luar biasa Mbak. Karena beliau senantiasa mendukung saya, mensupport ketika saya down. Beliau yang selalu mengencourage saya dan selain itu juga beliau selalu mendoakan saya yang tidak pernah putus, tidak pernah lelah dan ya itu adalah sebuah hadiah yang luar biasa ketika seorang ayah bersedia memberikan dukungan untuk putrinya untuk menempuh studi. Ya. Raini juga tak berubah. Ia tetap anak yang rendah hati dan tahu diri meski kini sudah bertitel master. Saya teringat itu. Saya ngelola ngasuh anak rekoso itu, mengasuh anak dari kecil sampai di rekoso. Kalau ada apa-apa kan dia ngeluh, saya yang kalau ibunya tak pengen sama ibunya, kalau ada apa-apa sama saya saja. Ibunya kan gampang sakit, nanti enggak sakit. Ya Bu, cukup puas. Makanya kan saya liren dulu. Mas Teh tak kan kerja, saya kasihan Mbak, kasihan sering sakit di sana itu. Sering sakit, makanya saya terus itu kan kelingan sakit, ngangklo lah jaraknya jauh itu Mas Teh gitu. Saya itu sampai nangis kalau dia ngeluh kan, berobat saya berobat aja sampai sakit. Saya bilang terus saya teter gitu. Tak banyak selebritis wanita yang rela mengubur karir setelah menikah, lalu konsentrasi menjadi ibu rumah tangga, mengurusi suami dan anak. Di antara yang sedikit itu, terdapat nama Sarwenda. Usai dinikahi Ruben Onsu, Oktober 2013, alumnus grup vokal Cherry Bell ini justru memilih fokus mengurus rumah ketimbang mengejar popularitas. Rutinitasnya pagi, biasanya aku bangun pagi, nyiapin sarapan dulu, habis nyiapin sarapan aku nyuci dulu gitu. Dan ntar ada jamnya Alia nyusu, jadi aku udah selesai semuanya, aku balik lagi nyusu. Terus udah kayak gitu, nggak lama dia bangun ya ikut bangun, baru ikut sarapan bareng sama dia gitu. Karena kalau misalnya aku sarapan dulu, nanti dia sarapan lagi, double sarapannya. Jadi udah kebiasaan kayak gitu. Jadi kalau misalnya subuh, kecuali kalau ada syuting subuh, jadi
rutinitasnya nanti ganti ke siang. Sangkin menikmati perannya, penyanyi 28 tahun ini bahkan turun langsung mencuci pakaian suami dan anaknya. Videonya saat mencuci pakaian menjadi viral di media sosial. Ia mendapat banyak atensi. Kalau misalnya dibilang percaya nggak percaya, ya gimana, lebih enak nyuci sendiri sih kalau misalnya bajunya Thalia, tapi kalau bajunya aku atau apa gitu ya ada juga asisten yang bantuin gitu. Cuman kan kalau Thalia itu kan baby, jadi lebih perlu ekstra care lah gitu. Jadi kalau bisa dikerjain sendiri, kenapa enggak? Aku sendiri aja kalau cuci baju aku sendiri, kalau pakai mesin cuci ya kalau misalnya emang udah banyak banget tumpukan baju udah beberapa hari gitu. Jadi kalau misalnya emang masih bisa pakai tangan ya kenapa enggak. Terus kan kalau kata orang dulu apa sih, cuci baju anak aja tuh nggak boleh terlalu kasar lah, harus inilah harus itu. Jadi mami aku lumayan, kamu cuci jangan terlalu begini ya, pelan-pelan katanya harus digini-giniin. Iya deh. Awal-awal sih kok repot banget ya kayak gini, tapi lama-lama udah kebiasaan sih. Sindiran bukan tak ada, namun Wendah cuek. Lagi pula ia nyaman dan tak peduli dengan ledekan orang-orang sekitarnya. Apa ya, kalau takut diledekin gimana, emang kerjaan sekarang udah jadi ibu, emang perempuan emang harus nyuci, harus masak, ya emang itu sesuatu yang wajar dilakukan gitu. Kecuali aku ngapain gitu, aneh. Kalau misalnya emang bisa dilakuin sendiri ya nggak apa-apa, ya pro kontra pasti ada, ngapain aja ada pro kontranya gitu. Jadi ya dibawa enjoy aja lah, yang penting akunya nyaman, orang-orang sekitarnya nyaman, ya kenapa enggak. Di luar pekerjaan rumah tangga, ia juga sangat cekatan dalam mendidik anak. Sangat jarang kita lihat ia berpergian tanpa ada Thalia Putri Onsu di sampingnya.